Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi ya, minggu pagi yang cerah ini. Kita tetap di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Jago. Oke. Halo ya, selamat pagi, selamat siang, Kondonia, Madawa, Mabolu. Ini ada nama-nama kampung di Muna ya. Ada Laloya, ada macam-macam. Yalah, kita lanjutin. Pagi ini kita akan bahas soal apa namanya? Kita akan bahas breaking the habit ya. Kita lanjutin, masih menarik. Kita mulai dari dan lahirlah kecanduan. Dan lahirlah kecanduan. Sebagian besar orang yang tidak tahu cara untuk berubah berpikir, bagaimana aku bisa menyingkirkan perasaan ini ya. Jadi kebanyakan orang itu tidak tahu caranya untuk berubah berpikir. Jadi memang kayak acara semalam ya, kayak kelas apa itu, Tapping for Healing. Jadi di kelas Tapping for Healing ada salah satu peserta bilang, saya tahu sih teorinya ini, tapi saya tidak bisa praktek. Itu dia mengalami kesulitan untuk berubah cara berpikir gitu. Jadi tidak tahu cara untuk berubah berpikir. Makanya untuk mengetahui cara untuk berubah berpikir itu perlu belajar hal-hal yang sifatnya filosofis. Jangan dihindari hal-hal yang bersifat filosofis itu, karena itu adalah tentang cara untuk berubah berpikir. Pagi juga serondolwetan. Aduh, ya. Jadi teman-teman, saya ulangi, jangan menghindari hal-hal yang bersifat filosofis. Karena hal-hal yang bersifat filosofis itu mengajarkan tentang cara berubah untuk berpikir. Coba kita tulis ya. Kita tulis. Cara untuk berubah. Rangkul filosofis. Rangkul hal-hal yang bersifat filosofis. Karena hal yang bersifat filosofis itu mengandung muatan untuk mengubah cara untuk berpikir. Coba ditulis ya. Yang saya lihat itu apa ya? Yang saya lihat di masyarakat itu tidak diajarkan hal-hal yang bersifat filosofis. Akhirnya terjebaknya di mana? Terjebaknya itu hopeless akhirnya itu.
Ya kan? Kayak teman-teman saya yang hopeless, yang berdoa tapi tak kunjung dapat jawaban, yang terus berjuang tapi berujung pada kesia-siaan, yang sudah lelah dan hanya bisa bilang pasti Allah bantu. Tapi bantuan itu tidak selalu cair. Apa Allah ini sudah bangkrut? Ini harus kalau yang mengalami hal-hal seperti tadi itu, dia harus diajarkan hal yang bersifat filosofis ya. Jadi teman-teman yang sudah berdoa tapi nggak kunjung dapat jawaban, yang terus berjuang positive thinking tapi berujung pada kesia-siaan, yang sudah lelah dan hanya bisa bilang Allah pasti bantu tapi bantuan itu nggak cair-cair, itu dia harus diajarkan filosofis. Jangan diceramai terus. Dia harus berubah, cara untuk berpikirnya harus diubah. Kita tulis. Yang sudah berdoa tapi tak dapat jawaban, tapi tak kunjung dapat jawaban. Yang sudah berjuang tapi berujung pada kesia-siaan. Yang sudah lelah dan hanya bisa bilang, hanya terus bilang, Allah pasti nolong kita, Allah pasti nolong. Tapi mana bantuan itu nggak cair-cair. Allah pasti bantu. Hanya saja belum datang-datang. Jadi seolah-olah Tuhan ini kekurangan aparat, kekurangan anggota untuk mengantar bantuan itu. Kalau sudah melihat diri yang begini, melihat pasangan sudah begini keadaan jiwanya, melihat tetangga, ya toh, ini jiwa yang butuh hal yang bersifat filosofis atas apa yang sudah dia kerjakan. Jangan-jangan tuh terjebak di perut ikan, terjebak dalam rutinitas. Yang kerjakan ini hanya hal-hal yang bersifat rutinitas. Ajarin juga Bang cara mengugat Tuhan. Ih ngeri, mengugat Tuhan. Itu perlu belajar filosofis. Karena pasti yang dia kerjakan itu pasti berbau rutinitas. Sudah mati jiwanya. Istilahnya dia sudah terjebak dalam kegelapan, dalam perut ikan, terjebak rutinitas. Dia harus diikutkan kelas-kelas filosofis. Itu yang paling pokok. Karena yang paling susah diubah di dunia ini, itu cara untuk berubah berpikir, cara untuk berubah merasakan. Itu yang paling sulit diubah, berpikir dan merasakan. Ini yang paling sulit diubah. Yang paling mudah diubah itu adalah apa yang kita lakukan. Tapi untuk mengubah cara untuk berubah berpikir, itu sulit sekali. Makanya itu alasan kenapa tidak semua yang sekolah jadi ilmuwan. Karena hanya ilmuwan tuh yang tahu cara untuk
berubah berpikir. Ya, ajarkan filosofis pada apa yang dia kerjakan. Bagaimana filosofis berdoa, bagaimana filosofis berjuang, itu harus diajarkan. Tidak bisa hanya modal dengkul. Oke ya. Dan jika kesenangan baru mengumpulkan hal-hal baru ini berkurang, apa yang akan dilakukan orang-orang itu? Mereka mencari hal-hal yang lebih besar. Tambah dosisnya lagi. Demikianlah mereka menjadi kecanduan. Jika aku menelan obat atau menenggak cukup banyak alkohol, itu akan membuat perasaan ini pergi. Ya. Jadi akhirnya cara berpikir lama, perasaan-perasaan lamanya itu tidak bisa dia ubah. Akhirnya kemudian dia ubah dengan kecanduan. Hal eksternal ini akan mengakibatkan perubahan kimiawi internal dan membuatku lebih baik. Ini hayalannya orang-orang yang kecanduan. Aku akan banyak berbelanja. Karena berbelanja, bahkan meskipun aku tak punya uang, berarti pakai kartu kredit, membuat kehampaan ini pergi. Rasa hampa karena kesayaan telah diisbatkan pada yang batil. Nah ini ya, aku akan menonton film porno. Nah ini ya, jomblo-jomblo ini hati-hati, ya, godaannya ini harus nafisbat. Aku akan main video game. Nah ini yang punya gadget gitu ya. Aku akan berjudi, ya. Kan aku akan terus makan sampai obesitas. Canduan dia. Ini krisis parubaya ya. Jadi karena kesayaannya telah diisbatkan pada yang batil, pada yang terbatas. Maka dia kecanduan pornografi, kecanduan main judi, kecanduan shopping tapi tidak punya duit, kecanduan alkohol, kecanduan game komputer, kecanduan miskin, tambahin lagi, kecanduan menderita. Ini akibat daripada kesayaan telah diisbatkan pada yang batil. Oke ya. Itu penting. Tidak mudah mengubah kebiasaan jiwa itu. Jomblo nggak jomblo sama suka film porno. Testimoni ya, alhamdulillah. Ya, suka ya. Karena di sana itu ada akar kedirian. Ada akar kedirian. Apapun kecanduannya, orang-orang masih berpikir bahwa sebagian hal eksternal akan menghilangkan perasaan internal. Dan yang lucunya itu kalau
sudah punya amalia nafis, tapi masih kecanduan. Wah, sampai amalianya itu nggak laku lagi. Itu bahaya juga itu. Sudah punya amalia tapi masih miskin. Masih menderita sampai amalianya tidak laku. Itu dia membutuhkan filosofis yang sangat dalam untuk kembali memahami amalianya itu. Ada sugar daddy ini. Mana Mbak Sani? Sani, ini ada sugar daddy loh. Nah, kecanduan main domino. Nah, ini. Ya. Dan ingat, kita jiwa itu punya kecenderungan kuat. Dan itu sifatnya alami. Untuk mengasosiasikan hal eksternal yang membuat perasaan itu pergi dengan perubahan kimiawi internal. Dan kita menyukai hal eksternal itu jika membuat kita merasa lebih baik. Sehingga kita menghindar dari hal-hal yang terasa buruk atau menyakitkan. Dan kita mendekati hal-hal yang terasa baik dan nyaman. Atau memberikan kesenangan pada kita. Jadi kecanduan mengisbatkan kesayaan pada hal batil. Itu ada kecanduannya itu. Saya dulu pembongkaran jiwa munafik malah disuruh lihat film porno Bang, tapi nggak boleh sembunyi-sembunyi. Harus jujur kalau ditanya orang. Betul Bang, aspek filosofis ini menjadi problem utama masyarakat Indonesia. Ya ini kecanduan Bang Aswar. Wow. Ini dia. Jadi ini memang hal-hal filosofis itu karena dilarang kadang-kadang itu. Memang kalau kamu belajar hal-hal filosofis, perutmu kenyang. Memang kalau kamu belajar hal-hal filosofis, uangmu nambah. Malas dia. Ya betul, padahal hal yang filosofis inilah yang memperluas konteks berpikir. Nah, udah keren jawabannya ini, udah lama kuliah ini berarti ya. Bahkan mahasiswa pun itu juga menghindari untuk berpikir filosofis. Karena hal-hal filosofis ini tidak berdampak langsung pada perut dan bawah perut. Dia berdampak langsung dulu di otak gitu. Pada otak. Dan memang kemudian kecenderungan budaya kita ya, terus merangsang masyarakat pada hal-hal yang sifatnya apa? Kalau kata Dr. Bagus tuh budaya sensing. Budaya sensing. Seluruh yang viral hari ini dari zaman Sinta Jojo sampai Bunda Korla itu levelnya level sensing. Tahu ya, zamannya Sinta Jojo Kyong Racun sampai Yalo hari ini, itu namanya budaya sensing. Tidak, bukan budaya filosofis. Itu budaya sensing, bukan budaya filosofis. Dari zaman Kyong Racun sampai zaman Yalo gitu. Itu kita perlu kritisi, kita perlu lihat itu.
termasuk juga katakan tuh dalam ceramah-ceramah keagamaan, budaya sensing itu sangat kuat. Jadi ini bahkan dalam bidang keagamaan pun budaya sensing ini lebih diutamakan daripada budaya thinking. Kita mau bagaimana itu ya? Bahkan di hal-hal yang seharus menghidupkan thinking itu telah dibajak dengan konten-konten yang justru menghidupkan budaya sensing. Seperti itu. Budaya sensing itu budaya yang terus memicu, memuaskan sisi emosional saja. Coba nanti teman-teman itu ini coba cari Dr. Bagus Riono. Ini seorang psikolog. Dia dosen psikologi di UGM. Dia membagi, ya. Dia punya rumusan bagus. Dia membagi realitas nafsani itu dalam beberapa kategori. Yang paling luar itu sensing. Ini beliau ini ya. Tapi memang publikasinya belum populer. Baru di lingkar belajarnya, baru di UGM. Seperti itu. Lapisan nafsani itu ya, sensing. Oke. Jadi budaya sensing itu budaya yang merangsang pusat-pusat kesenangan di otak. Ini. Itu budaya sensing ya. Itu budaya yang merangsang pusat-pusat kesenangan di otak. Hedonis. Seperti itu. Termasuk ini ya kita sesekali sekali dalam acara-acara keagamaan kita terus menghidupkan budaya sensing. Jadi udah lawak aja itu kita. Lagu selawat pakai koplo termasuk sensing itu apa ya? Ini yang disesalkan oleh Canun gitu. Disesalkan oleh Canun. Sepertinya sih iya, karena Canun pernah mengkritisi betapa jahatnya gitu ya. Betapa jahatnya dunia hiburan yang telah membajak hal yang bersifatnya kontemplatif menjadi sensing. Coba cari ceramahnya Canun. Telah membajak hal yang bersifat kontemplatif menjadi sensing. Oke. Dan nggak ada obatnya kecuali diajarkan filosofis. Masalahnya adalah setiap kali mereka berjudi, mabuk-mabukan, begadang, yang bergadang ini ya, dosisnya itu semakin lama semakin harus naik. Semakin lama semakin naik. Itulah bahayanya budaya sensing. Dosisnya harus semakin ditambah. Artinya kerusakan semakin besar. Bahaya ini. Ya, sangat berbahaya.
Kita harus sadar dengan budaya sensing ini. Budaya yang terus-menerus merangsang pusat-pusat kesenangan di otak. Ini berarti dia merangsang bagian otak apa ya? Limbik ya, limbik system. Limbik system. Tanpa ada value di dalamnya. Seperti itu. Maka kemudian tuh kita bersyukur kita bisa apa ya? Saya melihat ada tren positif lah ya. Tren positif. Tren positif kita sekarang tiap pagi tidak kurang dari 200. Ini kan jiwa-jiwa yang sudah mulai merangkul hal-hal yang bersifat filosofis, humoris gitu ya. Moga-moga 2023 bisa jadi 300 nih. Tahun kemarin kita atas 100. Sekarang itu tidak kurang dari 200. Artinya sebuah tren positif. Tren positif. Jiwa kita telah meninggalkan budaya sensing. Mulai masuk ke budaya thinking kontemplatif. Thinking kontemplatif. Ini kemajuan besar ya. Terima kasih ini untuk teman-teman yang setidaknya mampu memberi warna lain ya. Mampu memberi warna lain, mampu menarik garis batas yang tegas dalam perilaku. Perjuangan kita bagaimana? Ya, bayangkan 200 orang yang sudah mulai berjalan masuk dalam budaya thinking kontemplatif. Podcastnya juga podcast yang sifatnya sensing soalnya. Saya lihat podcast yang sifatnya thinking itu ya kayak podcastnya Kita Wirjawan sedikit gitu. Ya kan? Dan kita tetap harus bertahan gitu. Tetap bertahan untuk menjaga jangan sampai angkanya turun. Jangan sampai angkanya turun. Justru 2023 kita usahakan nambah 300-an. Biar kemudian ini bangsa kita, ya, atau biar Bani Adam ini tidak terlalu jauh dari rahmat Tuhan gitu ya. Jadi budaya sensing ini kan budaya yang menolak terus-menerus rahmat Tuhan itu. Seperti itu. Alasan mengapa orang-orang membutuhkan dosis obat-obatan yang lebih banyak, lebih sering berbelanja, lebih atau menjalin hubungan seksual lebih banyak secara tidak sehat adalah karena serbuan kimiawi yang tercipta dari aktivitas-aktivitas tersebut mengaktifkan situs-situs reseptor di luar sel-sel mereka yang akan menyalakan sel-sel tersebut. Sel-sel yang terkait dengan kesenangan, yang sia-sia. Jadi kesenangan yang sia-sia. Tetapi jika situs-situs reseptor terus-menerus terstimulasi, sel-sel menjadi kurang sensitif. Lah ini yang disebut nanti, lama-lama itu nanti dia seperti yang disebut dalam Quran. Kalau sudah mati rasa, dia disebut buta, tuli, dan bisu. Sumum, bukmum. Itu dimulai dari kebiasaan sensing, lama-lama buta dia, mati rasa dia. Itu soalnya gitu. Jadi budaya sensing ini memang harus terus-menerus kita
ya kita bergeser gitu ya. Kita sediakan ruang untuk budaya thinking kontemplatif. Jangan sampai sel-sel menjadi kurang sensitif, lalu kemudian mati rasa, akhirnya buta tuli bisu. Ketika sudah jiwa itu sudah buta tuli bisu, dia akan terus-menerus menolak rahmat Tuhan itu. Sehingga sel-sel yang kurang sensitif membutuhkan sinyal yang lebih kuat, stimulasi yang lebih besar untuk menyalakannya kembali pada kesempatan berikutnya. Mereka membutuhkan kadar kimiawi yang lebih banyak untuk memproduksi efek yang sama. Nah, inilah siklus kecanduan itu. Sehingga sekarang Anda harus mempertaruhkan 25.000 US dollar ini penjudi ya, alih-alih 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Naik dia. Awalnya 10.000, lalu dosisnya naik 25.000. Karena kalau hanya 10.000, dia tidak mendapatkan ketegangan itu, sensasi, kesenangan itu. Setelah uang belanja 5.000, ya tidak lagi berarti bagi Anda harus mengeluarkan hingga batas maksimal 2 kartu kredit agar Anda mampu merasakan ketegangan yang sama. Semua itu demi membuat perasaan tentang siapa sesungguhnya diri Anda sirna. Untuk mendapatkan ketegangan yang sama, jadi sinyal eksistensi itu, Anda harus terus melakukannya lebih banyak. Dengan intensitas yang terus meningkat sampai overdosis. Sampai ada lagunya itu, overdosis ya. Overdosis. Coba yang hafal lagu overdosis. Sampai jual ginjal. Nah, ini ada ya. Ini ada laporan yang bagus dari Pak Kusnadi. Pelajaran marifat di pesantren, progresif dan peragaan sifat ilahiyahnya kok nggak ada ya. Ya ini juga kritik untuk pondok pesantren begitu ya. Karena kemudian tuh ada filosofis yang tidak cukup untuk mentransformasi marifat itu menjadi peragaan. Kurang filosofis juga, hanya amalia terus. Hanya amalia. Makanya filosofis ini sangat penting, dia menjembatani antara dunia marifat dengan kenyataan alam tampak. Hal seperti itu. Karena kebanyakan pondok-pondok itu masih alergi dengan sains. Itu juga alergi dengan filsafat. Makanya juga ya hanya angon kambing gitu udah. Jadi hanya paling enggak dia tidak mati lapar tapi tidak berbuat banyak bagi masyarakatnya. Ini adalah laporan bahwa karena pondok pesantren sekarang banyak yang masuk ke dalam sistem pendidikan di bawah Kemenak. Jadi fokusnya memenuhi target Kemendikbud. Astagfirullah. Pondok pesantren sendiri punya isu, punya alergi dia. Alerginya belum sembuh, alergi sains, alergi filsafat. Selama alerginya ini belum sembuh, ya dia tidak akan pernah bisa bermanfaat banyak bagi umat.
masih ada alerginya. Alerginya parah. Alerginya parah. Dari waktu ke waktu, kita menjadi kecanduan pada sesuatu agar mampu meredakan rasa sakit, kecemasan, dan depresi sehari-hari. Apakah ini salah? Enggak juga. Bijak sekali ini. Sebagian besar orang melakukan hal-hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana berubah dari dalam diri. Berubah dari dalam diri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi ini baru Kiai Joe Dispenza. Dia sedang menjelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11. Berubah dari dalam diri. Oke ya. Sampai sini dulu karena jam 10 ada MTLC. Ya. Nah, ya ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jam 10 kita mentorin TLC ya. Bagi teman-teman yang riset segera langsung aja masuk. Udah saya buka insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.